Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansyah di Titik Temu Podcast, menyambung cerita, menginspirasi harapan. Kali ini kita akan membahas apa itu vasektomi hingga membahas alat kontrasepsi. Nah, di studio kita sudah menghadirkan Sekretaris Dinas DPPKB Kabupaten Karawang. Kita langsung aja ngobrol. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Pak Imam ya? Imam, panjang nama Imam Ya. Al-Husairi Bahanan. Jadi sebagai ngetopnya Imam Bahanan welak gitu. Ya Pak Imam biar Ya. lebih mudah Pak ya. Iya, iya. Bapak sebagai Sekretaris DPPKB ya Pak? Iya, Oke. betul. Yang pertama gini Pak, apa itu sebenarnya DPPKB Pak? Artinya tugasnya seperti apa? Kan banyak orang yang juga ingin tahu Pak. Iya. Kalau mau bicara ke belakang sedikit, Ya. sebetulnya DPPKB itu adalah turunan dari yang kita sebut BKKBN. Oke. Jadi dulu Badan Keluarga Berencana Nasional, sekarang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ketika kita diserahkan ke daerah, Oke. urusan pengendalian penduduk, urusan KB diserahkan kepada daerah, Ya. maka Bupati kemudian membuat OPD yang dulu namanya BKKB, dulu namanya BKBPP, kemudian Ya. sekarang DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tugasnya apa? Iya. Tugasnya adalah bagaimana kami melakukan upaya-upaya pengendalian penduduk Oke. dengan cara KB. Oke. Jadi jangan salah nih. penilaian penduduk dengan cara KB. dengan cara Oke. KB, dengan cara alat kontrasepsi. Oke. Karena seringkali pemahaman gini, dulu adalah pihak lain bilang, kenapa Karawang makin banyak penduduk, harusnya di stop tuh yang datang dari Jawa, dari mana-mana. Iya. Nggak bisa, itu bukan ranah kita. Iya. Karena penilaian penduduk dengan cara KB itu adalah menjadi urusan kami. Gitu, intinya gitu Kang Revo. Oke. Apa aja sih Pak yang DPPKB ini Urus lah ya. Urus lah. Contoh Iya, kan iya. tadi KB, terus dan lainnya. Ini Iya. seperti apa saja gitu. Ya. Balik lagi kita romantisme ke belakang ya. Jadi Oke. kalau saya ngomong harus dijelaskan dari asbabun nuzul ini. Ya, Awal-awalnya gitu kan. Iya. Jadi ketika BKKBN berada dulu, apa yang diurus KB adalah kontrasepsi. Adalah bagaimana sasaran program KB adalah pasangan suami istri. Atau kita sebut PUS, pasangan usia subur. Nah, itu zaman dulu. Ketika ketika BKKBN hanya mengurusin kontrasepsi, mengurusin pasangan usia subur. Nah, sekarang ini DPPKB atau BKKBN, di atasnya BKKBN, itu mengurusin 3 hal. Oke. 3 hal itu yang sekarang kita sebut sebagai Bangga Kencana. Oke. Bangga itu dari pembangunan keluarga, Kencana itu dari kependudukan dan keluarga berencana. Jadi program KB tetap ada, tapi hanya satu bagian dari 3. Pembangunan keluarga teh kos kumaha sih? Ya Iya. tadi bicara dari orang mulai lahir sampai lansia. Kita urus. Makanya di kita ada namanya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Remaja, Oke. lansia dan sebagainya. Nah, itu bangganya bangunan keluarga. Nah, secara kependudukannya adalah kita ngurusin tadi apa menjadi dampak kalau penduduk banyak, apa sih dampaknya? Iya. Gitu kan? Kadang-kadang ada orang yang belum paham dan kita kasih pemahaman lah sekarang bahwa kesehatan hebat, pendidikan hebat, ekonomi hebat. Kalau penduduk tidak terkendali kumaha? Tetap akan percuma. Kacau. Iya. Kalau saya mau membandingkannya gini, Kang Repo. Kalau saya punya istri 1, anak 2, Iya. bawa berkat atau bawa ada yang ngasih roti lah 1, maka kita tinggal belah 4 dah. Iya. 4 bagian, seperempat ewang. Iya. Tapi kalau anak kita 5 atau 6, itu 1 roti dibagi 8. Iya. Nah, Benar. berdampak. Kalau KB penduduk tidak terkendali, SD harusnya 10, kudu nambah. Puskesmas harusnya 10, kudu nambah. Kemudian tempat pembuangan sampah. Kalau penduduk Karawang 1 juta, nggak akan kelimpungan tuh DLHK. Pengendali penduduk berarti ya? Artinya ketika penduduk muncul, banyak dampak. Butuh listrik, butuh subsidi BBM, butuh subsidi pendidikan kesehatan, butuh penampungan sampah dan sebagainya. Nah, makanya sisi kependudukan itu yang kita pikirkan. Nah, baru yang ketiga tadi keluarga berencana, bahwa seseorang tadi
harus bukan dibatasi, lebih tepatnya direncanakan. Punya anak berapa sih? Iya. Ada yang tanya gini, emang seperti dulu KB itu harus 2 anak? Oh, tidak harus. Tidak harus. Artinya KB itu direncanakan. Kalau saya pegawai negeri dengan gaji misalkan 5 juta, cukuplah punya anak 1 atau 2. Tapi kalau saya punya penghasilannya 1 bulan misalkan 50 juta, saya akan punya anak 10. Atau jadi pengusaha, perusahaan saya ada 10 ya. Daripada cuma 2, enggak 5 ewang, mendingan 1-1. Nah, saya punya 10 aja. Kan supaya dikasih satu-satu perusahaan. Nah, artinya itu kecenderungan. Itu namanya berencana kan. Makanya perbedaan KB dulu dengan sekarang apa sih? Yang paling pertama adalah dulu sasarannya adalah pasangan usus subur, pasangan suami istri. Nah, kalau sekarang sasaran siapa? Keluarga. Dari orang baru lahir atau dari ibu hamil sampai lansia kita urus. Prinsipnya itulah perbedaan-perbedaannya, tapi tetap urusan-urusan ke bawah, perut ke bawah tetap diurus. Oh iya. Gitu. Nah, Nih, itu kan mengendalikan penduduk ya. Untuk direncanakan ya, biar tepat lah tadi ya. Nah, dalam pengendalian itu apa aja Pak? Tadi kan salah satunya adalah melakukan suntik KB. Di antaranya itu selain itu apa aja Pak? Bahwa kami kan sedikit-sedikit memahami bahwa ada namanya vasektomi tadi awal saya buka, bahkan alat kontrasepsi seperti kondom. Nah, ini kan menarik, ngomongin kondom itu menarik Pak. Menarik. Bangga Pak. Saya bersyukur loh. Artinya tadi dari awal kita ngomong, saya belum bilang terima kasih sama Titik Temu Podcast bahwa saya diberi kesempatan untuk bicara, kan mudah-mudahan kan ditonton orang banyak. Amin. Ya, artinya bahwa sekarang yang tadi saya ceritakan bahwa program KB sekarang jadi Bangga Kencana, ada urusan keluarganya, urusan kependudukan, dan urusan KB tetap ada. Nah, karena Kang Repo tanya KB-nya lebih dulu, nggak apa-apa kita cerita bahwa KB itu memang pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk kontrasepsi. Kita sebutnya ALOKON, alat dan obat kontrasepsi. Nah, kontrasepsi itu terbagi, ada yang namanya metode kontrasepsi jangka panjang, MKJP. Nah, itu terdiri dari pertama IUD. IUD itu yang dipasang di rongga rahim, ya artinya bahwa apa namanya, spiral lah katanya kan gitu kan, spiral apa namanya. Kemudian jangka panjang berikutnya ada yang namanya implan yang di tangan, di lengan. Itu orang biasa nyebut susuk KB atau alat kontrasepsi bawah kulit. Kalau yang tadi IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, banyak istilah ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya MOW dan MOP, metode operasi wanita, atau kita sebut tubektomi bahasa medisnya, atau MOW. Ada yang namanya MOP, vasektomi, metode operasi pria. Nah, selain yang jangka panjang tadi, ada yang jangka pendek. Itu tadi yang disebut tadi, ada suntik, ada pil, ada kondom. Nah, jadi kita bagi itu dulu lah. Nah, saran pemerintah ya supaya lebih hemat, supaya lebih efektif, ya pakai yang jangka panjang. Karena sekali pakai bisa 2 tahun, 3 tahun. Malah dulu IUD ada yang 8 tahun. MO tadi, vasektomi dengan tubektomi, itu malah selamanya sampai ya dia kelak meninggal dunia lah, bahwa dia akan tetap pakai. Kalau yang diinikan kepada perempuan tadi apa namanya Pak? Ada IUD, dan ada implan, ada MOW. MOW MOW tubektomi. Itu sudah biasa ya? Sudah biasa. Sudah di kalangan masyarakat udah pada tahu. Udah lebih familiar lah gitu ya. Familiar. Tapi yang belum familiar ini Pak, bahwa vasektomi itu KB pria tadi ya. KB pria, karena kalau saya baca itu salah satu operasi kecil untuk untuk pria sudah mandul gitu, memandulkan atau menghentikan lah proses tadi. Betul. Bisa ceritakan Pak seperti apa vasektomi itu? Nah, ini sekali lagi saya terima kasih supaya masyarakat bisa dengar lah, bisa nonton ya. Itulah curhatan kita, itulah keluh kesah kami bahwa ternyata KB pria itu sangat kecil. Saya mau bicara presentasi ya. Dari sekian, saya nggak bawa data. Dari sekian peserta KB di Kabupaten Karawang, peserta KB pria itu kurang dari 1%, atau lebih tepat 1% lah. Kenapa? Karena sulit. Khususnya yang vasektomi tadi. Karena banyak rumor di luaran, Kang. Jadi gini, vasektomi ya. Karena dengan vasektomi itu dia tidak akan lagi hamil istrinya. Kemudian dan itu jangka panjang selamanya. Tapi
rumor di luaran vasektomi itu adalah kabiri katanya kan, kata orang Sunda kabiri. Kabiri itu kan ini saya mau sedikit ada nyerempet jorok boleh ya. Katanya boleh disensor boleh nggak? Kalapernya dipotong katanya gitu kan. Alat kelamin alat kelaminnya dipotong segala macam. Kemudian nanti malah tidak bisa tidak bisa ejakulasi. Tidak bisa keluar misalkan spermanya katanya dan sebagainya. Nah, rumor itu memang kental di masyarakat dan itulah pada kesempatan ini terima kasih Kang Revo, terima kasih juga Titik Temu bahwa kita mau menjelaskan bahwa vasektomi atau bahasa medisnya metode operasi pria. Yang pertama itu bukan kebiri. Kalau kebiri itu biasa ke hewan ya, misalkan domba atau sapi itu kan dia alat kelaminnya dipotong atau buah jakarnya dipotong. Nah kalau yang terjadi MOP itu bukan melakukan pemotongan apapun, tapi dia menghentikan saluran yang menjadikan anak atau yang menjadikan pembuahan atau sel mani lah. Nah ini harus dipahami juga. Alat kelamin pria itu ketika berhubungan intim dia mengeluarkan dua hal yang orang taunya satu. Kita sebut sperma. Padahal sperma itu di dalamnya ada zat atau ada kandungan lain yang namanya mani. Nah, itulah yang membuat jadi anak. Oh, mani itu. Nah, mani itu. Kalau spermanya tetap. Jadi ketika seseorang dilakukan operasi kecil ya, prosesnya sebentar kok. Paling nggak nyampe 5 menit karena dengan tenaga dokter yang ahli, kemudian juga hanya satu sayatan. Kemudian dikeluarkan itu kayak salurannya gitu ya, keluarkan dipotong, ada yang diikat, ada yang dipakai cincin, pakai ring, kemudian dimasukkan lagi, kemudian bisa pakai langsung tensoplast atau 1-2 kali jahitan selesai, dan dia bisa langsung pulang. Berarti gini Pak, dalam sperma itu ada mani. Ada mani. Mani itulah yang dihentikan. Mani itu yang hentikan, unsur itulah salur. Jadi ada 2 saluran, satu sperma, satu lagi saluran mani. Nah, ketika seseorang yang divasektomi, saluran maninya yang diikat, yang diputus, tapi spermanya tetap. Artinya rumornya gini, kalau di vasektomi nggak enak dong hubungan intim, nggak keluar lah spermanya. Sperma tetap jalan, sperma tetap ada. Gitu. Artinya yang kita kendalikan, yang kita potong itu adalah saluran yang mengeluarkan mani, yang membuat terjadi pembuahan terhadap sel telur itu. Gitu. Jadi rumor itu harus sudah kita hentikan bahwa yang pertama bukan kabiri, yang kedua juga tetap seseorang pria bisa mengeluarkan sperma seperti biasa. Dengan vasektomi itu tidak mengurangi rasa kenikmatan kan gitu. Menurut penelitian dan menurut pengakuan lah biasa gitu ya. Ya kan ada sekian persen kan ya. Ada menurut pengakuan atau apa sih istilahnya? Pengakuan itu istilah apa sih? Pengakuan lah ya bahwa seseorang yang divasektomi itu menurut beberapa penelitian malah mereka lebih lebih nafsu lah atau lebih kuat. Saya pikir secara medis kita belum bisa buktikan. Tapi yang jelas seseorang yang sudah vasektomi dia merasa aman, merasa nyaman. Mungkin dia tidak perlu lagi keluar uang buat suntik KB, buat pil, atau buat apa. Yang kedua mungkin merasa, saya berhubungan intim bisa kapan saja, mau 24 jam sehari, tidak akan jadi anak kan gitu kan. Sehingga dia tenang. Sehingga itulah mungkin secara psikologi, secara psikis dia akan, udah saya bisa lebih nyaman. Kalau orang nyaman Kang, ini punten ya, ini podcast ini mudah-mudahan nggak banyak anak kecil yang nonton. Artinya, kenyamanan, kenikmatan hubungan intim suami istri itu pasti yang pertama dari pikiran. Sokan ada yang ngejar-ngejar hutang. Nggak tenang hubungannya. Nggak tenang. Ketika berhubungan intim juga paling sebentar. Sebentar udah selesai. Tapi ketika kita tenang, kita sudah sejahtera, nggak mikirin lagi misalkan harus ber-KB apa. Tabungannya ada. Tabungan ada apalagi gitu ya. Udah, lu mau hubungan tiap hari, sehari 2 kali juga aman. Nah, itulah yang membuat seseorang terlihat jadi jagoan, jadi lebih tegar gitu ya. Nah, apakah misalkan ada efek samping? Ya pasti ada gitu kan. Yang berarti seperti itu gitu. Kan ada 1% Pak ya. Kisaran 1% Kerawang ya. Iya, Kerawang. Melakukan kepada masyarakat seperti apa Pak? Edukasinya. Edukasi kepada DPPKB itu seperti apakah per desa atau melalui posyandu. Tadi kan sudah memiliki perangkat ini. Perangkat bawah. Yang pertama saya mau cerita juga bahwa struktur DPPKB itu pertama di kabupaten dinas OPD dinas kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan kita punya namanya Satuan Pelayanan
KB. Oke. Satpol KB dipimpin seorang koordinator atau pimpinannya adalah seorang PLKB PNS. Wajib PNS lah, wajib ASN. Nah, kemudian di tingkat desa dia punya PLKB. Oke. Ada PLKB yang PNS ada, yang P3K ada, yang non PNS pun ada. Nah, tugas PLKB itulah kemudian melakukan KIE, kita sebut KIE. Komunikasi, informasi, edukasi. Bahasa sehari-harinya penyuluhan lah. Ya, tugas PLKB adalah melakukan penyuluhan. Dibantu kader. Ada pos KB, ada sub pos KB, ada kader dasawisma, ada kemudian kader-kader sampai tingkat bawah. Ya, sehingga tugas mereka lah menyampaikan ini kepada masyarakat, melakukan sosialisasi. Di mana sih mereka sosialisasi? Tugas PLKB. Tugas PLKB itu melakukan penyuluhan. Dia bisa di mana? Dia bisa di desa, dia bisa di puskesmas, dia bisa di rumah-rumah kepala dusun, RW, termasuk ada pengajian, kemudian ada perkumpulan-kumpulan masyarakat yang memang memungkinkan orang berkerumun, ya, maka disitulah PLKB, disitulah kader berada. Nah, yang sampaikan banyak hal, termasuk tadi penyuluhan tentang alat kontrasepsi, tentang MOP tadi, tentang vasektomi tadi. Memang kendala kami adalah karena vasektomi, peserta aktif vasektomi itu sedikit, dan sedikit juga PLKB pria yang di vasektomi, gitu kan. Maka sehingga seringkali ada kendala untuk menjelaskan. Kan saya gini nih, Kang Revo, yuk ikut KB vasektomi. Kang Revo bilang gini, Bapak udah vasektomi belum? Oh, belum. Nah, kelemahan kita adalah memang PLKB kita tidak banyak yang menggunakan vasektomi juga. Nah, caranya gimana? Biasanya peserta-peserta KB aktif atau peserta KB baru vasektomi tadi kita jadiin kader. Istilah kami sebutnya penteladanan. Jadi misalkan saya ngajak Kang Revo kemudian jadilah vasektomi. Kita harus manjakan ini supaya nyaman, supaya baik-baik, sehat, tidak ada kurang apapun. Maka ketika ada kumpulan katanya di kelurahan atau di desa, saya mau menjelaskan MOP, maka saya harus bawa orang yang sudah MOP. Kan gitu, Mbak. Bagaimana kalau saya mau menjelaskan, bagaimana saya harus menceritakan nyamannya pakai mobil merek tertentu. Kalau saya nggak pakai mobil, orang nggak bertanya-tanya. Makanya, nih saksinya, ini loh pakai mobil itu. Ini saksinya ini yang pakai MOP, pakai vasektomi ini Kang Revo. Maka, nanti masyarakat nanya, Bapak udah belum? Makanya harus bawa akseptor yang sudah vasektomi seperti itu. Nah, kenapa sih pertanyaannya? Saya mendahului lah ya. Kenapa sih tidak banyak PLKB yang vasektomi? Karena memang terkadang ada beberapa syarat seseorang vasektomi. Ya. Jadi tanpa ditanya saya ngomong duluan ya. Iya, nggak apa-apa. Apa sih syarat orang vasektomi? Yang pertama, dia harus harmonis. Kenapa harus harmonis? Karena seorang yang sudah vasektomi, maka dia akan selamanya seperti itu. Secara program ya. Teknologi kedokteran sudah bisa membuka kembali. Tapi bukan program pemerintah. Mahal loh vasektomi itu berapa juta. Nah, seseorang kalau sudah vasektomi ingin dikembalikan normalkan kembali bisa, tapi dibiayai sendiri dan itu belasan juta. Nah, kenapa harmonis? Supaya kalau amit-amit kalau terjadi perceraian, si laki-laki yang sudah divasektomi tadi menikah kembali, maka dia tidak bisa punya anak. Itu. Yang kedua, persyaratan. Anak itu minimal 2 atau 3. Oh, baru minimal. Boleh ya. Baru boleh. Kenapa? Karena biasanya walaupun kita sudah sadar KB, kadang-kadang punya anak 2, kurang kayaknya, takut gimana-gimana. Ketika saya punya penghasilan 2 juta, saya punya anak 1 aja berat. Terus saya penghasilan naik nih jadi 4 juta, 5 juta. Saya punya anak 2 lagi. Tiba-tiba saya dapat warisan, tiba-tiba saya jadi pengusaha, duit banyak. Pengen nambah lagi kan? Pengen nambah anak lagi. Nah, makanya orang itu harus sudah merasa cukup anak segitu, dan memang anaknya sudah 2 atau 3. Nah, kenapa? Nah, kalau yang vasektomi itu biasa sarannya adalah memang keluarga yang anaknya sudah 4, 5, 6, ada yang 11. Masih ada hari gini yang seperti itu. Nah, sehingga diharapkan ketika seseorang yang sudah vasektomi itu tidak menyesal di kemudian hari. Gitu. Saya masih bahas vasektomi. Tadi kan ada efeknya ya Pak. Efeknya sebenarnya dampaknya ya. Dampaknya seperti apa sih? Yang selama ini sudah berapa lama Pak berjalan vasektomi? Sejak ada program KB sudah ada. Sudah ada. Cuma kalau bicara dampak, semua alat KB, semua obat KB pasti ada kita sebut sebagai efek samping. Nah, efek samping itu kan sangat kecil sebetulnya dan kembali kepada diri kita.
Nah, contoh, seseorang yang sudah vasektomi ada persyaratan tersendiri ya tadi kan. Dia harus harmonis, dia harus berbadan sehat dan sebagainya. Memiliki keturunan. Nah, anaknya sudah cukup, misalkan udah 2 atau 3 gitu. Nah, setelah itu, setelah dia dioperasi kecil tadi, prosesnya sebentar kok, paling 5 menit, 10 menit gitu ya. Kalau nggak ada kendala apapun, dia sudah bisa boleh pulang. Tapi memang dia pertama jangan dulu bekerja yang berat-berat. Artinya yang berakibat misalkan terhadap bisa berdampak terhadap bekas jahitan di apa ya, di buah jakar lah itu sebutnya, di buah jakarnya itu kan yang operasi kecil tadi. Kemudian dia tidak boleh terkena air. Dia juga tidak boleh dulu berhubungan intim dengan istrinya selama minimal seminggu. Nah, setelah lewat seminggu pun dia harus pakai kondom. Jadi saya mengumpamakan gini, kenapa sih harus seminggu? Kenapa sih harus pakai kondom dulu? Jadi saya mengumpamakan, bukan menyamakan, mengumpamakan kalau gini, kita punya air rendang lah ya di rumah ya, pakai PDAM misalnya, PDAM. Misalkan udah bak penuh nih, matiin dari keran depan, stop keran. Di dalam selang tadi yang ke arah dapur, itu dikhawatirkan masih ada air. Nah, makanya ketika seseorang di vasektomi, maka dia pertama harus tidak berhubungan selama seminggu dulu, sampai kering, karena lukanya khawatir kena basah. Kan harus dicuci, meren kan kalau bisa berhubungan intim harus junub, maka harus buyur semua. Nah, makanya dia hindari itu. Yang kedua, setelah dia seminggu pun, dia kontrol ke puskesmas, ke dokter atau kemanapun, maka dia berhubungan badan dengan istri harus pakai kondom minimal 3 kali. Supaya memastikan bahwa di saluran dia, di saluran spermanya, di saluran air mani tadi, itu sudah dipastikan tidak ada lagi zat itu. Udah kosong lah gitu kan. Udah nggak ada ini ya. Nggak ada sisa-sisa. Karena kadang apa ya, sel-sel sperma, sel mani itu kan berjuta-juta itu kan. Berjuta-juta itu. Satu saja lolos itu kan jadi. Nah, dikhawatirkan apa? Efek samping paling bahaya adalah ketika mengalami kegagalan KB. Gagal KB itu hamil, misalkan. Kalau yang IUD implan, ya, MOW, seseorang yang sudah menggunakan kontrasepsi tadi, ketika dia hamil ya sudah, paling udah terima takdir hamil. Kenapa sih? Walaupun ada penyebabnya kan. Kenapa? Misalkan kayak tadi kasus tadi barusan ada yang pengguna IUD katanya hamil, setelah diperiksa ternyata posisi si IUD bukan pada tempatnya. Sehingga ketika sperma masuk, dia tidak terhalang, sehingga hamil. Tapi ya sudah tinggal dia hamil, lahirkan. Tapi kalau coba Kang, orang yang sudah vasektomi, ya, merasa aman, merasa nyaman, merasa tidak akan punya anak lagi, tiba-tiba istrinya hamil. Fitnah dong. Nah, makanya kita juga melakukan edukasi itu, bahwa alat atau obat kontrasepsi pasti ada dampak. Dampak itu apa harus jelasin. Makanya berbeda kan. Kalau dulu kita ngajak KB penyuluhan namanya. Sekarang harus pakai konseling. Konseling itu begini. Harus ada pilihan. Ibu atau bapak mau KB apa? Saya pengennya yang lama atau sekali pasang. Oh, berarti IUD. Tapi diperiksa dulu. Ibu punya nggak misalkan apa istilahnya alergi terhadap tembaga. Karena nanti di kemudian harinya kan. Karena IUD itu juga ada unsur tembaga di dalam rongga rahim. Kalau dia misalkan alergi, bisa berakibat gatal dan sebagainya, itu jelaskan. Terus kayak saya pengen pakai implan. Implan itu obat di dalamnya, dipasang seperti kayak jarum dari karet. Dipakai alat masuk ke lengan seorang perempuan, bisa kiri bisa kanan. Hormon itu seseorang bisa tidak cocok, berdampak. Kan ada orang katanya berjerawat, gemuk, dan sebagainya. Walaupun kemarin saya ketemu dengan dokter, itu tidak pengaruh terlalu banyak, Pak. Tapi itu mungkin karena dia senang, tapi hormon dia tidak cocok, misalkan terkendali air gemuk, atau dia berjerawat, dan sebagainya. Nah, makanya seseorang itu sekarang bicara KB, harus dikasih beberapa pilihan. Enggak. Saya mantan PLKP kan. Jadi saya bercerita zaman bahulanya, zaman ketika hak asasi manusia belum terperhatikan. Ketika saya dapat target harus dapat IUD nih bulan ini harus 5. Maka siapa aja tarik. Hai Bu, anak 5 ikut. Kadang-kadang harus pakai aparat desa, aparat kecamatan. Kita tarik anak 5, Ibu bahaya nanti kalau anak banyak. Tarik. Pilihan pakai IUD. Sekarang nggak boleh. Nggak boleh dan nggak bisa, karena seseorang ketika, Ibu anaknya berapa Bu? 5. Oh Ibu mau nambah lagi Bu? Enggak, Ibu caranya udah berbeda ya? Caranya berbeda, ada lebih humanis gitu kan. Dikasih pilihan, Ibu mau jangka panjang ini Bu, IUD, implan, atau Ibu anaknya berapa? 4, oh Ibu pakai MOW aja, dijelaskan. MOW, IUD, implan tadi
Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, harus dijelaskan. Nah, gini Pak, kembali lagi ke vasektomi. Ini kan melakukan operasi kecil ya. Operasi kecil. Nah, ini dianggarkan oleh pemerintah BKKBN pusat. Oh, BKKBN pusat. Ya. Nah, ini yang ditunjuk rumah sakit mana dan seperti apa, Pak? Oke. Nah, untuk saat ini saya bicara selain vasektomi juga tubektomi ya, MOA juga ya. Jadi gini, semua alat, semua obat kontrasepsi itu semua dikirim dari pemerintah pusat, BAK, artinya menggunakan dana alokasi khusus dan juga barang-barang yang pengadaannya dilakukan di pusat. Kita tinggal terima kunci lah bahasanya, terima dikirim BKKBN pusat ke daerah, provinsi, maksudnya provinsi kirim ke kita, gudang, kita ada mekanisme, ada aplikasi, kita sampaikan ke Pasyankes namanya, Fasilitas Pelayanan Kesehatan KB, Pasyankes KB. Siapa mereka? Puskesmas ada 50. Di 30 kecamatan. Ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta, ada bidan poliklinik atau bidan swasta manapun boleh meminta alat obat kontrasepsi kita dengan syarat pertama dia terdaftar di kita, ya. Kemudian dia kita kirim dan mereka punya kewajiban melaporkan. Misalkan kita kirim suntik misalkan 100 lah ya. Dia harus ada laporannya bahwa 100 itu tersuntikan ke masyarakat, ada feedbacknya, kemudian dari kita juga gratis, dia juga harus gratis dan sebagainya. Nah, kemudian pendanaan itu dari pusat semua. Nah, sehingga kalau pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan apa ya? Karena pembiayaan semua dari sana, termasuk rumah sakit mana yang ditunjuk. Contoh, tahun ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam. Kita sebut merek ya, Rumah Sakit Islam untuk MOP. Karena apa? Karena tidak semua rumah sakit kan kadang-kadang mau melayani MOP, MOW karena selain karena ada nggak dokternya yang sudah terlatih melakukan operasi spesialis wanita, kedua masuk nggak harganya? Karena gini, karena kadang dari pusat itu memberikan apa ya bahasa memberikan harga itu minim. Mau nggak nih rumah sakit melayani ini, gitu kan ya? Contoh tadi saya bilang, MOW itu kalau kita perorangan datang ke rumah sakit pemerintah atau swasta itu mahal itu, 5 juta, 7 juta, 10 juta dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pemerintah bisa di bawah itu, dikasih harga misalkan ya 2 juta, 2 juta itu bukan hanya operasi pasiennya, buat makan dokternya, buat apa bahasannya jaduk tadi, biaya hidup dia, buat penggerakan si kader yang bawa itu dikasih kita. Jadi kader yang bawa aksetor MOP atau MOW kita kasih operasional. Ya, artinya satu anggaran itu buat fungsi banyak gitu. Banyak fungsi dan biasanya rumah sakitnya mau nggak dengan harga segitu. Dan jarang rumah sakit mau begitu. Makanya kita kadang menawarkan diri. Rumah sakit ini mau nggak kita kerja sama soal ini? Berapa harganya? Segini. Aduh berat Pak, nggak masuk Pak, misalkan dan sebagainya gitu ya. Saya nggak menyebut merek lah ya, rumah sakit mana yang menolak gitu ya. Menolak artinya nggak masuk Pak harganya gitu kan. Yang nggak siap lah. Nggak siap. Nah kalau MOP tadi, biasanya pernah kita di Rumah Sakit Umum Karawang, pernah di Rumah Sakit Islam. 2 rumah sakit itu yang sering kita pakai. Gitu. Sebetulnya dulu Pak, dulu itu kita punya kepala DPPKB waktu zaman BKBPP itu Dr. Asep tersebut ya, menyebut merek. Dr. Asep itu selain kepala dinas juga dia mampu mengoperasi MOP. Mampu. Jadi dulu mah enak lah nggak usah dokter lain, kepala horangan aja yang kan. Nah sekarang kan tidak semua dokter bisa melakukan pelayan itu. Nah kalau misalkan ada dokter tertentu, rumah sakit tertentu, cocok mah nih anggarannya segini gitu loh. Masuk enggak gitu loh. Karena kan kadang-kadang rumah sakit kan sekarang ya sorry saya nyebut komersil kan, komersil itu artinya memang dia kayak Rumah Sakit Umum Karawang kan blood kan. Dia harus menghasilkan devisa buat kabupaten misalkan. Masuk kan nih harga MOP, MOW segini gitu loh. Kalau misalkan nggak masuk ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang masuk. Misalkan kayak saya sebut yang kalau yang bekerja sama kita sebut nggak apa ya. Kalau MOW kita dengan Rumah Sakit Rosella, Rumah Sakit Dewi Sri, Rumah Sakit Umum Jatisari. Nah di luar itu belum. Tahun depan katanya Hermina siap dengan harga segitu. Ya sudah bangga. Tapi tidak semua rumah sakit mau dengan harga segitu. Termasuk MOP. MOP juga, waduh saya ngoperasi serumit itu dibayar segini. Mau nggak ya? Nah kemarin untung Rumah Sakit Umum, saya dalam kesempatan terima kasih ya Rumah Sakit Islam mau bekerja sama. Kemarin kita melayani bulan lalu.
Kalau kita di target 5 misalkan ya, anggaran disiapkan 5. Nah kalau pasiennya udah ada 5, ya sudah cukup. Kalau ada yang pasien ke-6, ke-7, ke-8, duit anggarannya nggak ada, ya kita tolak poin tahun depan. Itu kendala birokrasi seperti itu. Jadi kendala birokrasi adalah kita sudah disiapkan anggarannya sesuai dengan budgetnya. MOW tadi yang perempuan tubektomi itu tahun ini 2024 kita cuma dikasih kuota 500. Kuota 500 tahun. 500 MOW di Rumah Sakit Rosella, Dewi Sri dengan Rumah Sakit Jatisari ya. Ya itu gratis semua ya. Gratis semua. Ya. Selesai bulan apa? Oktober. Itu caranya gimana Pak biar masyarakat ketika ingin? Masyarakat mau tinggal menghubungi kader setempat, kader KB atau PLKB di wilayah masing-masing. Ya misalkan saya berarti ini tersebar di 30 kecamatan itu ya? Ada petugas kita, ada kader kita. Nah, saya cerita tadi ketika 500 tadi sudah tercukupi. Terus ada lagi yang mau, ya paling kita arahkan tahun depan. Atau ini yang unik. Tapi sebetulnya pelanggaran nggak sih? Saya kalau ditonton PKKB takutnya pelanggaran, tapi nggak apa-apa lah. Dianjuk. Misalkan gini. Ada nih yang mau berapa orang? Kita tanya Rosella nih, Rosella atau Dewi Sri. Blok mau nggak nih? Layani dulu. Tapi dibayar nanti tahun depan. Nah biasanya Rosella mau. Layani dulu nih, misalkan ada 5 nih, ada berapa, dilayani mereka. Ya, tapi kita utang. Ketika anggaran tahun depan diketok dan anggaran sudah bisa dicairkan, maka kita bayar. Pak, selanjutnya kita tadi udah ngobrol vasektomi. Selanjutnya kita bahas tadi yang pembukaan awal bahwa alat kontrasepsi, Pak. Itu kan ada di sub kerjanya DPPKB ya. Betul. Apa aja alat kontrasepsi dan hari ini Kerawang seperti apa? Seperti tadi dibilang tadi kan, saya memberikan pembagian yang MKJP metode kontrasepsi jangka panjang dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi MKJP dengan non MKJP. Tadi kita udah cerita soal MOP, MOW gitu ya. Nah sekarang cerita bahwa MKJP yang lain IUD tadi udah kita bahas sedikit lah. Implan. Nah sekarang saya bercerita yang non MKJP. Yang paling populer itu misalkan kondom. Karena kalau ngomongin kondom itu otaknya udah traveling kemana-mana gitu kan kondom. Selain kondom ada pil dengan suntik. Suntik sudah sangat umum lah ya, banyak. Iya, sudah. Nah, sekarang saya mau cerita dulu bahwa penggunaan kontrasepsi yang paling laku, yang paling ramai, yang mendominasi itu adalah memang di non MKJP sampai saat ini. Harus diakui. Masih lebih diminati non MKJP. Kenapa? Karena memang dianggap masyarakat itu dianggapnya murah dan gampang. Non MKJP itu adalah tadi suntik, pil dengan kondom. Nah, bicara tadi padahal bicara suntik dengan pil itu adalah hormonal. Hormonal itu tidak semua orang cocok loh pakai itu. Kadang ada terus muntah-muntah kan gitu. Muntah, kemudian katanya jadi gemuk, katanya sebagainya. Walaupun itu masih harus dibuktikan juga ilmiahnya gitu ya. Nah, terakhir kondom yang selama ini kadang-kadang jadi kontroversi. Gitu ya. Kontrasepsi yang kontroversi. Nah, itulah kondom. Kenapa? Karena kadang masyarakat umum itu menganggap bahwa kondom itu hanya sekedar alat pengaman berhubungan seks. Kenapa? Karena memang di beberapa gerai, kita sebut lah ya Indomaret, Alfamart dan sebagainya, itu memang disediakan dengan merek-merek tertentu. Tapi bahwa kami memberikan statement kesempatan kali ini ya. Terima kasih ke Titik Temu bahwa kontrasepsi kondom, khususnya kondom, yang dipakai untuk alat kontrasepsi betul-betul kontrasepsi itu hanya yang dikeluarkan oleh BKKBN. Pemerintah yang alurnya dari BKKBN pusat ke provinsi, ke kami di OPDKB di kabupaten, kota, kemudian ke puskesmas atau lewat ke puskesmas kemudian nyampainya ke kader distribusinya. Dan satu hal, pengguna kondom pun harus tercatat. Dia harus betul-betul sebagai pasangan suami istri. Artinya ketika DPPKB mengeluarkan 10 ini tercatat 10 orang yang penerima gitu ya? Karena ada mekanismenya. Misalkan ini, kecamatan tertentu atau puskesmas tertentu itu membutuhkan kondom sekian lusin, suntik sekian vial, mobil sekian strip. Itu mereka harus tercatat, harus ada di aplikasinya. Kita punya aplikasi namanya Sirika. Aplikasi Sirika itu adalah mencatat keluar masuk alat kontrasepsi. Jadi kami bisa pastikan bahwa kontrasepsi yang ada dari pemerintah itu tersalurkan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, atau bidan swasta dan sebagainya ada. Di bidan swasta ada. Tergantung mereka butuh enggak gitu ya. Jadi misalkan ada bidan,
kok Pak, saya ke bidan anu kok nggak ada, ya berarti bidan itu nggak butuh. Iya, iya. Karena kadang bidan itu lebih butuh kepada suntik pil atau implan yang mereka bisa pasang di rumah. Gitu. Tapi kalau kondom mereka jarang, biasanya kita stoknya di siapa? Di kader tadi, pos KB, sub pos KB tadi. Kita stok di sana. Dan orang yang meminta pun pasti ditanya KTP. Itu kalau ada kayak kan biasanya di posyandu Ya. itu bisa itu Pak? Suka ada. Suka disiapkan oleh kader. Oh, berarti Gitu. masyarakat jika tinggal nyampaikan saja. Nah, minta aja ke di posyandu. Kalau posyandu itu nggak ada, tanya ke kader atau ke PLKB-nya. Oke, selanjutnya gini Pak. Perbedaan kondom dari DPPKB dengan yang di pasaran apa Pak? Sama kalau isinya. Oke. Cuma berbeda kemasan. Kalau yang beredar di minimarket tadi, pasti ada merek. Ya kan? Kalau di kita mungkin ada merek tertentu ya, misalkan apa andalan atau apa, tapi pasti ada tulisan cuma-cuma di dusnya atau di batch-nya itu ya. Bawa contoh nggak Pak? Enggak ya? Nggak bawa contoh. Oh iya, oke. Ini bahaya. Tulisannya Lanjut. Artinya bahwa itu banyak pertanyaan. Terkadang malah gini, saya pernah kedatangan juga dari teman-teman LSM penggiat tunasusila lah ya, pernah ada yang datang. Dia memohon untuk minta kondom. Saya bilang nggak bisa, kami tolak. Jangankan satu kardus gede, satu kardus kecil, satu pun kita nggak bisa kasih. Karena kondom yang ada pada kami, kondom yang disalurkan melalui BKKBN itu adalah kondom buat pasangan suami istri. Jadi kalau misalkan pencegahan, ini program loh Pak, program nasional. Pencegahan HIV, AIDS dan sebagainya, kita nggak bisa siapkan. Itu ranahnya Kemenkes atau Dinas Kesehatan. Oh, bukan ranah kita. Karena kan tadi sasaran kita kan keluarga. Iya. Emang yang di Oyo itu kan keluarga, enggak kan? Bukan. Kayaknya itu mau bikin keluarga. yang kayak gitu itu ya. Tempat-tempat itu kan tidak keluar, jarang. Kalau misalkan keluarga bener, ya ngapain juga dia pakai pengaman kan, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini problem kita. Termasuk tuduhan undang-undang yang kemarin terakhir ya, Undang-Undang 16 atau berapa yang menyatakan bahwa katanya anak sekolah dibekali oleh kondom. Enggak juga. Cuma memang yang sebenarnya adalah bahwa mereka diberikan pemahaman tentang reproduksi sehat. Artinya kita punya program namanya Pusat Informasi Konseling Remaja yang ujung-ujungnya ada namanya Duta Genre. Pernah dengar nggak? Duta Genre itu adalah kita menciptakan kader remaja dengan sasaran remaja. Nah, tugas mereka lah, tugas Duta Genre, tugas PIK remaja tadi mensosialisasikan, mengedukasi para remaja untuk bahaya lo berhubungan intim, bahaya lo narkoba, bahaya lo misalkan pernikahan awal, pernikahan muda, pernikahan dini, itu kan bahaya dengan segala macam efek dan sebagainya. Termasuk bahwa pencantuman katanya ada diberikan cuma-cuma kepada remaja itu tidak ada. Tidak ada ya, artinya sudah tersistem penyalurannya ya. Nah Pak, kalau saya tanya data Pak, itu kan contoh melalui Puskesmas kan itu. Nah, penyaluran hari ini kan kondom itu terbesar di mana Pak? Kabupaten, kecamatan mana Pak? Ada? Saya nggak punya data ya. Tapi memang biasanya kebanyakan di daerah pantai. Oh, daerah pantai. Karena kadang mereka nelayan misalkan. Nelayan itu kalau untuk diajak untuk vasektomi susah karena pekerjaannya berat katanya gitu kan. Kemudian perempuannya sekarang jauh dari fasilitas kesehatan dan sebagainya. Biasanya kita siapkan di beberapa kader ya, itu kondom seperti itu kan. Tapi memang saya nggak bawa data ya. Itu yang paling besar di mana atau di wilayah khusus mana, saya nggak bawa data. Dari awal kalau WA tadi minta data itu saya Gitu. Nanti lain waktu berarti Pak kita bahas itu ya. Oh berarti tapi itu tadi ya sesuai apa. Kami pastikan bahwa kontrasepsi yang dari kami itu sampainya ke fasilitas kesehatan yang tercatat loh ya. Dan itu pasti tersampaikan pada yang sudah berkeluarga Pak. Berkeluarga karena KTP itu salah satunya. Komitmen kami bahwa seseorang yang mendapatkan kontrasepsi atau obat atau alat kontrasepsi maka dia harus tercatat. Dia harus punya kartu. Ya harus punya kartu peserta KB. Artinya di situ tercatat dong nama suaminya, nama istrinya, nama alamatnya. Nah pemegang kartu itulah yang kemudian bisa mendapatkan hak pelayanan suntik, pil, kondom dan sebagainya. Kan nggak mungkin masih gadis minta suntik KB kan? Ya kalau memang karena kita nggak bisa menampik ya. Gini loh,
kenapa sih ada bahasa oknum kan gitu? Oke. Ya kita juga nggak mau menuduh. Ada seorang mahasiswa perawat, mahasiswa kebidanan, tidak selalu mereka jadi pegawai. Banyak loh, misalkan dokter, perawat bidan, misalkan yang tidak jadi pegawai nakes gitu ya. Terus ketika mereka punya keterampilan nyuntik, dan ampul KB saja bisa di apotek ada. Artinya di toko obat juga dijual juga itu namanya obat suntik KB. Di apotek ada. Saya nggak tahu apakah apotek memperlakukan nanya dulu, Bapak beli ini atau Ibu beli ini, suami istri nggak, saya nggak tahu. Tapi kalau yang diminta ke puskesmas pasti ditanya. Karena nggak bisa ya mencegah toko obat, minimarket dan sebagainya untuk tidak menjual itu. Karena itu dianggap, siapa tahu loh ada emang pasangan suami istri yang malam-malam butuh, ke puskes tutup, yang misalnya ke PLKB juga jauh, maka dia akan lari ke apotek. Dia beli suntik dan dia bisa nyuntik sendiri. Itu yang kami nggak bisa cegah. Terkendali ya, nggak bisa terkendalikan gitu, ya. Kan, memang harusnya persyaratan KTP itu penting. Iya, penting. Karena saya ada cerita sedikit ya. Waktu saya PLKB, saya ketipu, saya diketawain orang. Karena berebut itu kan, karena kita ada target, harus punya AYUD PP. Nah, waktu itu saya kisah nyata. Adalah ibu-ibu, Pak, saya pengen diimplan. Kan yang asal kan bukan saya, bidan. Saya bawa. Ayo Bu, kalau macam mumpung ada pelayanan gratis tuh, kalau bawa ke puskesmas. Bu bidan, pasang ini. Orang daerah tertentu pasang, jebret kan. Artinya ditanya KTP, ada KTP. Posisinya menikah kan, segala macam. Kan kita juga nggak bisa paksa mereka bawa suami. Gitu kan. Tercatat segala macam, kemudian pasang implan kan di sini. Besok atau lusa, bidannya teriak, Pak, dapat laporan. Si Anu, kita nggak sebut nama lah ya, atau si Wati lah misalkan gitu kan. Eta kan cina tuh boga salaki, Pak. Pak, jangan Wati, Pak. Sebut aja Mawar. Oh, sebut aja Mawar, betul-betul. Kata kadernya, Pak, Eta kan nggak punya suami tuh Randa, Pak. Suaminya meninggal. Lah, panggil. Bu bidan coba panggil. Datangin dengan bidan. Kenapa pakai itu? Abdi balik ke Arab, Pak. Bayangin coba. Mau ke Arab, dia pasang implan dulu. Nah, contoh bahwa kita juga bisa teledor. Ini fakta ini, cerita ini. Saya ngaku, saya PLKB-nya. Dan saya diketawain. Bukan lagi dimarahin, itu diketawain. Bapak mau cenau, jelema arek ke Arab tuh boga salaki. Diimplan. Nah, itu artinya, wah, akhirnya ke bidan. Belum kering itu, bekas di itunya kan masih kadang bengkak gitu ya. Udah dalam tempo berapa hari cabut lagi sama bidan. Oh, cabut lagi, Pak? Bisa, kalau implan kan bisa dicabut. Ada masa waktunya, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Cabut lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa gini, kita juga nggak bisa mengendalikan keseluruhan. Ini cerita Tapi bahwa tegas itu. Ya, artinya cerita tadi bahwa bisa nggak sih kondom disalahgunakan? Sangat bisa. Suntik pil sangat bisa. Jadi tinggal bagaimana si masyarakatnya, penggunanya. Kembali lagi ya. Kemudian bagaimana petugas kami, PLKB, kader atau bidan yang memegang kontrasepsi tadi, apakah dia teliti atau tidak teliti gitu kan? Kan bidan di puskesmas gitu ya, punten ya ini ya, mungkin ada bidan yang nonton orang puskesmas, datang, Ibu, pada KTP mohon mana kartu KB, nah ini, misalkan ini bekas kartu KB, nggak tahu kemarin cerai, kan nggak tahu bidan kan? Misalkan datang, kemudian pada disuntik ya, ulangan suntik jebret 3 bulan. Kita tahu bahwa kemudian dia ternyata open BO, misalkan. Kan kita ngerti. Apakah bidan PLKB bisa nuturkan orang itu sampai ke rumahnya kan belum juga. Nah, tugasnya tidak nyampe seperti itu. Kembali, makanya kadang-kadang kita punya jaringan kader itu di tingkat RW, Kak Dusun, atau sampai tingkat RT, artinya ada pelaporan. Misalkan Pak, informasi kan. Atau beginilah, Pak, dulu ada yang di IUD, ya, atau pasang implan, kemarin suaminya meninggal, Pak. Misalkan, itu kan terlaporkan, kader yang tahu. Lapor ke PLKB kami, PLKB ngomong ke bidan kayaknya ada yang mau dicabut di IUD atau implan, kenapa? Si Mawar tadi, ternyata suaminya meninggal. Udah kita datangin, kader datangin ke si ibu tadi, ibu setelah 40 hari misalkan punten dicabut, dibawa ke puskesmas, pelayanan kesehatan untuk dicabut misalkan IUD-nya, cabut implannya. Mekanisme seperti itu. Ada yang nggak lapor meninggal suaminya, ada yang ke Arab. Karena nggak tersistem orang meninggal atau apa itu laporan ke itu ini. Kadang-kadang. Jadi kami juga pasti ada ketidaktelitiannya. Harus diakui kita saya nggak mau bahwa DPPKB itu safe, aman, sempurna enggak lah. Pasti ada kelemahan-kelemahan. Seperti tadi. Sekarang ngajak KB tidak boleh penyuluhan, ngajak langsung, harus konseling. Terkadang Kang Repo, PLKB juga punya target,
Kinerja dia itu diukur dari capaian. Oke. Ini mudah-mudahan PLKB ini pasti saya pejabatnya lah di BPKB, tapi saya juga pernah jadi PLKB. Jadi saya bisa ngerasakan, aduh Pak, cenah orang diberi targetnya IUD-nya sampai 20 misalkan, saya MOW sekian segala macam. Akhirnya mereka lupa lah dengan konseling tadi. Iya, benar. Konseling kan harus diberikan penawaran. Ibu mau pakai IUD implan? Artinya ada tahap edukasi dulu. Ada edukasi, ada konseling. Tapi ketika sudah dibebanin target, kemana weh jual? Sama seperti orang jualan panci misalkan gitu ya. Bebesin kamar, harusnya kan dia hari itu laku 10 panci, harusnya cash. Udah Bu, 10 bulanan weh. Artinya targetnya terukur Pak. Ya padahal dari perusahaannya tidak boleh diajukan tuh panci. Tapi berhuruf target udah diajukan lah. Ditalangan dulu tah ke perusahaan. Nah, bahasa target terukur tadi terkadang juga memang kita dikejar target karena memang pengen masyarakat itu terayomi. Jadi tadi kan kalau di satu kampung, satu dusun ada yang tidak ber-KB, anaknya banyak. Itu kan berpengaruh tadi. Iya, artinya itu menjadi tanggung jawab juga. Tanggung jawab pemerintah melalui kami. Makanya kenapa sih harus OPDKB ada di kabupaten kota, ada DPPKB lah di Karawang. Karena kan pemerintah pusat juga mendelegasikan ke bupati atau ke wali kota untuk bikin sok kendalikan masyarakat. Kata bupati gini, saya udah capek-capek bikin puskesmas, bikin sekolah untuk misalkan 100 anak. Tapi lamun KB tidak terkendali, anaknya di 150 ke bagian bangku. Puskesmas yang harusnya kapasitasnya 50 orang per hari, tiba-tiba anaknya tidak terkendali, maka berarti harus bikin SD baru, bikin puskes baru. Nah baru, maka di awal tadi statement saya bilang, sehebat apapun program kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, namun penduduk tidak terkendali, lewat semua, gagal. Ya akhirnya mempengaruhi semua lini kan itu. Kan mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu dari Karawang kan ya. Iya. Coba tanya ke Dinas Pertanian, berapa penyusutan sawah yang jadi perumahan? Setuju. Banyak udah. Itu kan karena efek dari apa? Penduduk yang tidak terkendali kan? Iya. Sekarang bagaimana? DLHK harus mati-matian cari tempat pembuangan sampah. Bayangkan dengan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, nggak sesusah sekarang cari tempat pembuangan sampah. Dibakar pun di area tertentu bisa. Sekarang nggak bisa kan? Di mana? Yang di Jatisari teh? Di ini apa namanya? Ya itulah pokoknya tempat pembuangan sampah, kan? Itu udah nggak. Jalupang. Iya Jalupang. Udah nggak mampu. Iya benar, setuju Pak. Terus padi, mungkin Karawang 20 tahun lalu cukup dengan sekian 100 ton misalkan. Sekarang? Nggak bisa. Nggak cukup. Iya. Sekarang penduduk Karawang sudah, menurut pendataan kami, udah 2.400.000-an. Iya. Ya, menurut data kami yang data. Iya. Pengendalian penduduk melalui cara KB sudah terkendali. Anak sekarang rata-rata 2-3 misalkan. Iya. Tapi nu datang, punten, saya nggak rasis ya, datang dari Sumatera, datang dari Jawa, datang dari Banten. Siapa yang bisa cegah? Iya, nggak ada. Nggak bisa cegah. Nggak bisa. Karawang punya potensi UMK tertinggi. Ada perguruan tinggi. Iya. Banyak pabrik. Iya. Gimana nggak dari Jawa, Sumatera? Iya. Ada daya tarik tersendiri kan. Orang Jakarta, teman saya ada dari Jakarta pindah ke Karawang, cari kerjaan. Iya. Itu daya tarik. Apa bisa cegah DPPKB? Nggak bisa. Nggak bisa. Atau di sweeping juga bukan walaupun kata Satpol PP. Nggak bisa. Operasi itu ya susah juga, hak orang kok. Iya. Hak warga negara. Saya mau udah tinggal diatur undang-undang. Saya mau tinggal di IKN, saya mau tinggal di Papua, saya mau tinggal di Cilamaya. Tetap aja itu hak saya. Nah, itulah artinya ini kita perlu juga memang kita punya program namanya Grand Design Pembangunan Kependudukan. Artinya bagaimana membuat konsep pengendalian penduduk secara secara bersama-sama. Grand Design Kependudukan ini bukan hanya kita, dinas kesehatan, lingkungan hidup, perumahan harus terlibat. Kapan-kapan kita ngobrol soal itu. Ya, jadi apa sih dampaknya kalau penduduk 1 juta dengan 2 juta, apa sih dampaknya? Kita akan pertajam ke sana. Nanti selanjutnya itu ya? Selanjutnya, part 2. Iya, part 1 khusus kondom sama vasektomi ya. Oke Pak, lanjut Pak, gini Pak. Oke lah, kita tadi udah bahas vasektomi, alat kontrasepsi, kondom. Nah, yang selanjutnya gini Pak, informasi bahwa apakah benar Pak DPPKB juga ikut serta menangani
gizi buruk atau stunting yang disebut ya. Yes. Jadi gini, ada Perpres 72 tahun 2021 Presiden Jokowi yang mengamanatkan bahwa penanganan stunting itu secara komprehensif dan bersama-sama. Dibentuklah namanya tim percepatan penurunan stunting di setiap kabupaten kota, termasuk di Karawang. Yang ketuanya Haji Aep, artinya bupati. Bupati ya. Nah, siapa anggotanya? Saya mencatat ada sekitar 30 instansi ya. Artinya ada 9 dinas ditambah yang bukan dinas kayak Kemenag, misalkan kayak Basnas gitu termasuk ya. Nah, mereka punya porsi masing-masing. Porsi masing-masing. Jadi TPPS itu ketuanya bupati, ada di situ ada Pak Sekda atau sekarang Asda misalkan ya. Kemudian ada Bapeda, ada Dinkes, ada DPPKB, ada lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, mereka punya peran masing-masing. Nah, kebetulan DPPKB kebagian bagaimana memanage pendampingan, penggerakan kader dan pendampingan keluarga. Jadi kami diamanatkan dari BKKBN Pusat membentuk yang namanya TPK. Tim pendamping keluarga. Satu tim itu 3 orang. Kader PKK, nakes, dengan kader KB. Sekarang ditambah penyuluh agama, kader agama. 3 orang atau 4 orang di dalam satu tim tadi, yang tugasnya adalah melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting. Dulu ya. Keluarga beresiko stunting. Jadi jangan bicara stunting dulu. Keluarga beresiko stunting itu ada 4 kategori. Ada punya remaja yang mau menikah atau calon pengantin, ya. Ibu hamil, ibu melahirkan dengan bayi di bawah 5 tahun atau 2 tahun. Nah, 4 komponen itu ya yang didampingin oleh TPK, tim pendamping keluarga tadi, di bawah binaan PLKB. Ya. Nah, mereka mencatat. Jadi di satu wilayah itu ada berapa warga, misalkan kepala keluarga. Nah, yang masuk menjadi sasaran pendampingan itu ada keluarga resiko stunting tadi, yang keluarganya ada remaja mau nikah. Keluarga di situ ada yang ibu hamil, keluarganya. Tidak harus bicara stunting dulu ya. Pencegahan KRS dulu. Nah, dari 4 kategori tadi, ada nggak stuntingnya, anak stuntingnya? Otomatis berarti mungkin si anak yang 5 tahun atau 2 tahun tadi. Nah, ada bagaimana pencegahannya, pelaporannya, ada mekanismenya lah di kader tadi. Nah, apa sih hubungan dengan remaja? Karena ada penelitian, saya lupa penelitian sumbernya, bahwa 47% remaja yang anemia, anemia itu kurang darah berarti ya, kurang darah, itu menurunkan anak stunting. Jadi kalau remajanya anemia, remaja anemia kemudian dia menikah, menurunkan anaknya stunting. Nah, anemia itu apa sih? Ya tadi kurang makan, kurang bersehat, kebanyakan punten ya saya mau sebut. Remaja sekarang kan hobinya makan seblak, makan cilor, balor, indomie dan sebagainya. Itu kandungan gizinya kecil, rendah. Harusnya makannya ikan, ayam, telur, dan sebagainya. Nah, itulah untuk mengobati si remaja. Nah, itu yang diedukasi oleh tim pendamping keluarga tadi, bagi remajanya. Ibu hamil diedukasinya apa? Ibu harus diperiksa ke nakes, ke bidan, ke puskesmas, itu setiap bulan. Dulu 3 kali loh, selama kehamilan. Terus naik 6 kali. Sekarang tiap bulan harus diperiksa. Dikontrol terus ya itu kan. Pencegahan tadi. Nah, itulah tugas DPPKB. Melakukan pencegahan, melakukan pendampingan melalui kader atau petugas KB di lapangan. Terus bagaimana kesehatan? Tadi rujukan. Ketika misalkan ditengarai, diduga, patut diduga ada potensi stunting atau ada stunting, maka nanti teman-teman kita dari dinas kesehatan, puskesmas, nakes yang menindaklanjut gitu. Penyebab stunting tadi makanan. Bisa juga karena sanitasi rumahnya jelek, tidak ada pembuangan, nanti urusan PUPR urusan lingkungan hidup makanannya kurang bergizi, nanti urusan tahanan pangan dari gaya hidup ya. Gaya hidup dia. Sekarang kecenderungan makan seblak, makan apalah, segala macam cilok dan sebagainya. Gizinya sangat kecil kan. Pengaruh. Makanya kemarin, artinya kita sebut dalam Komposisi Bupati kemarin ya. Artinya Bupati Aep kemarin itu bagaimana dia menarik pengusaha-pengusaha, menarik pegawai negeri untuk iuran. Ada namanya program BAAS, Bapak Asuh Anak Stunting atau Bunda Asuh Anak Stunting, terserah apa namanya itu, bahwa kumpulkan dari CSR, dari pegawai negeri, sumbangan, uang itu ditampung di Basnas. Kemudian dialokasikan ke kecamatan-kecamatan yang ada
anak stunting. DPKB punya data juga nggak Pak? Kalau data kita dari Dinkes, tapi kita punya. Tapi saya punya data, cuma memang dari Dinkes, data kita. Tetap melakukan pendataan terhadap yang stunting itu tetap aja Dinas Kesehatan. Tapi kita punya data keluarga resiko stuntingnya. Jadi ini kan bicara hulu ke hilir. Hulunya itu adalah keluarga resiko stunting. Kita punya mekanisme pendataan, kita punya pendataan di situ. Resiko stunting besar nggak Kerawang Pak? Selama ini dari kapan Pak terbentuk ini? 2 tahun ke belakang lah ya. Saya coba, ini perkiraan ya, mohon maaf kalau salah. Ada di level mungkin 16.000 sampai 20.000 keluarga berisiko stunting ya. Berisiko stunting? Berisiko itu karena tadi ada yang makanan kan. Ada remaja yang mau menikah, ada ibu hamil, tidak stunting ya, berisiko stunting. Nah, stuntingnya sendiri data per Agustus sekitar 3.000-an. Oh, stuntingnya? Di Karawang 3.000-an. Per Agustus? Per Agustus kemarin. Saya belum dapat data lagi ya. Data terakhir Agustus itu 3.000-an? 3.000-an. 3.000 sekian lah. Saya nggak lihat persisnya ya. 3.000-an. Itu yang tersebar ke kecamatan. Ada yang minim, ada yang kayak saya tahu Ciampel 170, kayak misalkan Karawang Barat sekitar 200-an. Kayak Kota Baru misalkan 200 sekian, hampir 300. Saya nggak bawa data. Ini menarik ini Pak. Tadi remaja Pak. Saya jadi tergugah ini denger ini. Jadi remaja kan yang mau nikah Pak, pencegahan kan. Itu berapa waktunya, berapa lama sebelum menikah? 3 bulan. 3 bulan. Jadi kader tadi dia dibekali oleh aplikasi yang namanya LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Nah, makanya kader TPK itu, kita bicara tadi sebelum ini ya, bahwa kader TPK itu dikasih pulsa nih 100.000. Kasih honor 100.000 ya dengan Pak Bupati nih ya. Itu dari BKKBN tuh ya. Dari Pemdanya belum gitu ya. Saya pengen Pemda itu nambah jangan 100.000 itu kader itu kan mendampingi. Semoga Pak Bupati dengerin. Ya Bupati benar. 100.000 nih. Ya, pulsa 100.000. Nah, pulsa itu digunakan mereka untuk melakukan pendampingan tadi, datang ke rumah. Di situ ada yang remaja itu dicatat, didata. Nah, didata, kemudian diserahkan datanya itu ke KUA. Ya kan? Nanti sebelum KUA juga, misalkan gini, ternyata mereka HB-nya kurang atau anemia. Sebelum ke KUA, dia wajib ke puskesmas, diobatin dulu. Nah, sekarang ya, balik lagi, kalau KUA-nya juga komit, tapi insya Allah komit lah, Kemenag. Orang yang mau menikah, mencatatkan di KUA, pasti ditanya sudah dikasih pembekalan belum tentang stunting oleh PLKB, oleh kader. Sudah diperiksa belum kesehatannya oleh puskesmas? Kalau saya lupa ini Pak, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu kawin gitu kan. Kawin ya. Kan? Paling ada penataran. Penataran dulu ya. Penataran itu paling ya semacam biasa. Sekarang nggak bisa. Seorang remaja atau seorang calon pengantin ketika mau menikah datang ke KUA pasti kalau belum dapat rujukan dari kader, belum dapat rujukan dari puskesmas, dia nggak akan dinikahkan ke KUA karena KUA komitmen kita. Itu pencegahan yang kita lakukan. Gitu. Keren. Ya artinya mekanisme harus dicegah. Makanya kita punya data tadi bahwa yang resiko stunting sekian 10.000 lah, 16.000 sampai 20.000. Itu tersistem semua Pak? Tersistem. Kita punya kader TPK, Kang. Menurut saya nggak sebut 5.637 orang. Kadernya seluruh Kabupaten Karawang. Itu hingga tingkat RT ya? Sampai tingkat bawah. RT. Belum PLKB kita, belum bidan desa kita, bidan desa yang kan kalau PLKB di bawah kita lah ya. Tapi kalau bidan desa kan di bawah Dinas Kesehatan. Itu bahu membahu, kita kerjasama di bawah. Termasuk dengan penyuluh agama dari KUA. Sekarang juga ditatar mereka juga. Sinergis kita nih. Antara KB, kesehatan dengan Kemenag itu udah sinergis. Keren ini untuk mengatasi stunting itu keren Pak. Melibatkannya gitu. Orang mau menikah kan dari usia dini harus gini dulu kan. Kadernya 100.000 tadi. Ya ngomong sama Pak Bupati Pak. Pak Bob. Nah, sampaikan aja Pak. Pak Bob 100.000 buat kader TPK, mohon ditambah tahun depan. Nah, itu Pak Bupati sampai. Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Terima kasih, saya juga diberi kesempatan ini. Nanti kita ngobrol selanjutnya. Part 2. Hatur nuhun Pak. Part 2 kita bicara. Salam buat teman-teman di BPKB. Hatur nuhun. Sama-sama. Sukses buat amin. Titik Temu Podcast. Amin. Ini luar biasa. Kapan-kapan kita collab dengan
podcast kami berencana itu keren, podcast beken. Oke, Bapak nanti di sana host, saya jadi Tamu. langsung bertamunya. Oh, boleh. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tadi sudah berbincang-bincang dengan DPPKB membahas vasektomi dan kondom. Stunting terakhir. Dan stunting terakhir ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi selanjutnya di episode berikutnya Titik Temu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berencana itu keren.